Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa qala aidan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, taufik serta hidayah sehingga kita mampu melaksanakan berbagai macam kewajiban, dan diantaranya adalah sholat maghrib. Dilanjutkan dengan kajian rutin kita membahas sirah nabawiyah, buah karya dari Asy-Syaikh Dr. Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada guru terbaik kita, qudwah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beserta keluarga beliau, para istri beliau, ahli bait beliau, segenap sahabat beliau, dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti tata cara beragamanya beliau. Alhamdulillah, kita masuk ke penjelasan berikutnya dari penulis Syekh Dr. Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau melanjutkan tulisannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Syawal tahun ke-11 kenabian, beliau diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menikah. Ya, Rasulullah menikah itu karena diperintah berdasarkan wahyu, bukan karena nafsu. Rasulullah menikah pada tahun ke-11 di bulan Syawal dengan Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Dinikahi pada umur 6 tahun. Kemudian Rasulullah hidup layaknya suami istri pada saat Aisyah radhiyallahu anha sudah berumur dewasa. Jadi secara fikih boleh-boleh saja kita menikahkan putra-putri kita sebelum balik, namun tidur sekamar itu setelah dewasa, boleh. Ya. Kemudian sirah beralih kepada peristiwa Isra Mi'raj. Terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj ini ada banyak riwayat, namun Syekh Dr. Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri
beliau menyeleksi dari 6 riwayat, yang paling kuat hanya 3 riwayat saja yang menyatakan bahwa Isra Mi'raj terjadi antara 12 sampai 16 bulan sebelum Rasulullah pindah atau hijrah ke Madinah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala asra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jasadihi ala sahihi. Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan Rasulullah SAW diperjalankan, yaitu diisrokan dengan ruh dan jasadnya ala sahihi, menurut pendapat yang paling kuat. Jadi ruh dan jasadnya diisrokan, diperjalankan minal masjidil harami, dari Ka'bah, dari Masjidil Haram yang ada di Mekah, ila Baitul Maqdisi, menuju Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa di Palestina. Raqiban alal burraqi, dengan transportasi kendaraan yang bernama Al-Burraq. Suhbatu Jibril, ditemani Jibril alaihima assalatu wassalam. Fanajala hunaka wa shalla bil anbiya'i imaman. Rasulullah menjadi imam sholat berjamaah dengan para nabi di Masjidil Aqsa. Ya. Allah sanggup mendatangkan ruh para nabi, wallahu ta'ala, apakah dengan jasadnya atau tidak ada penjelasan. Yang jelas Rasulullah menjadi imam, mengimami sholat berjamaah. Rasulullah menjadi imam, makmumnya seluruh para nabi. Sementara para nabi jumlahnya banyak sekali, yang tidak ditulis di dalam Al-Quran sekitar 124 ribuan lebih. Yang disebutkan oleh Al-Quran Al-Karim hanya 25 saja. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang paling suci di atas muka bumi lebih banyak yang tidak terkenal daripada yang terkenal. Yang terkenal cuma 25 saja. Yang tidak disebutkan namanya 124 ribu lebih. Warubito al-burraqu bi halqati babil masjidi, kemudian kendaraan buruk tadi diikat di tiang pintu Masjid Al-Aqsa. Summa urija bihi tilkal lailata min baitil maqdisi ila sama'i dunya. Setelah selesai dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan sholat berjamaah, setelah itu Rasulullah dimi'rajkan, yaitu perjalanan di malam itu juga dari Baitul Maqdis menuju langit dunia. Ya, langit dunia. Fastaftaha lahu Jibril. Setelah sampai langit dunia, Jibril minta izin. Ya. Jadi langit dunia itu belum bisa dicapai oleh manusia sampai sekarang. Bulan itu lewat lagi. Bulan pun banyak hoaxnya ya. Benar atau tidak pesawat luar angkasa itu mendarat masih simpang siur ya. Ada yang mengatakan bulan suhunya sampai sekitar 200-an. Manusia nggak tahan dengan suhu yang sangat tinggi ya. Artinya masih simpang siur. Jibril saja beliau adalah termasuk malaikat yang paling berurusan malaikat yang paling mulia. Disebutkan dalam kitab Hadhihi Aqidati, Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Jibril termasuk malaikat yang paling mulia.
Kemudian berikutnya malaikat Mikail dan Israfil. Jadi ada 3 malaikat yang paling mulia. Berikutnya malaikat yang memikul arsy. Berikutnya malaikat yang berada di sekitar arsy. Para ulama membuat perankingan keutamaan para malaikat itu bertingkat-tingkat. 3 malaikat yang paling mulia termasuk Jibril karena berkaitan dengan kehidupan manusia. Jibril diutus oleh Allah membawa Al-Quran untuk menghidupkan batin hati manusia. Tanpa Al-Quranul Karim, hati manusia itu semuanya mati. Jibril, malaikat yang paling mulia saja harus minta izin. Lalu kemudian dibuka pintu langit. Berarti di langit dunia, langit yang pertama itu ada penjaganya, ada pintunya. Alamnya sudah berbeda. Dimensi alam dunia dengan alam di langit sudah berbeda. Fara'ahu nalika Adama. Rasulullah melihat Nabi Adam. Abal Bashari. Beliau adalah ayah seluruh manusia. Fasallama alaihi. Lalu kemudian Rasulullah mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farahiba bihi. Nabi Adam menyambut, ya silakan, ya persilahkan. Wa radda alaihi salam. Nabi Adam menjawab salam. Wa aqarra bi nubuwwatihi. Nabi Adam mengakui kenabian Nabi SAW, Nabi Muhammad. Wa arahu Allahu arwaha syuhada'i an yaminihi. Di langit pertama Rasulullah diperlihatkan oleh Allah arwah-arwah orang-orang yang mati syahid di sebelah kanan Nabi Adam. Orang-orang yang sudah mati syahid itu nanti akan diperlihatkan di hadapan Rasulullah. Sudah diperlihatkan, sudah berlalu ya. Di sebelah kanan Nabi Adam. Wa arwaha asqiya an yasari. Dan arwah-arwah orang-orang yang sengsara di sebelah kirinya Nabi Adam. Setelah itu Rasulullah SAW dimi'rajkan ke langit dunia. Sama seperti tadi, Jibril minta izin, kemudian pintu langit kedua dibuka, mengucapkan salam. Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa bin Maryam. Di langit kedua ada 2 orang nabi. Setelah dijawab salam beliau, sama seperti tadi, ya. Keduanya mengakui kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Setelah itu dimi'rajkan ke langit ketiga. Di langit yang ketiga Jibril meminta izin, dibukakan pintu langit, kemudian disambut, beliau menjawab salam, dijawab salamnya Rasulullah SAW. Lalu kemudian Nabi Yusuf mengungkapkan dengan kalimat-kalimat bahwa beliau mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Terus kemudian beliau dimi'rajkan ke langit keempat. Di langit keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Sama seperti tadi, ya, beri salam, disambut, mengakui kenabian beliau, dan seterusnya. Kemudian dimi'rajkan ke langit kelima. Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun bin Imran, saudaranya Nabi Musa. Kemudian dimi'rajkan ke langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa bin Imran, ya, saudaranya Nabi Harun. Ketika Rasulullah SAW falamma jawajahu baka Musa, ketika Rasulullah akan dimi'rajkan ke langit ke-7,
mau meninggalkan langit ke-6, Nabi Musa menangis. Rasulullah penasaran. Faqila lahu, lalu kemudian Nabi Musa ditanya, ma yabkika, apa yang membuat engkau menangis? Faqala, Nabi Musa menjawab, abki li anna gulaman bu'isa min ba'di yadkhulul jannata min ummati aksar mimma yadkhuluha min ummati. Aku menangis karena ada seorang nabi yang diutus setelahku yang umatnya masuk surga jauh lebih banyak dari umatku. Ya, jadi Bani Israel ada yang masuk surga tetapi sedikit jumlahnya dibandingkan dengan umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad, Bani Ismail dan bani-bani yang lainnya, Arab dan selain Arab. Ya. Karena Rasulullah diutus untuk seluruh bangsa di dunia, bahkan diutus untuk bangsa jin. Pelajaran yang bisa kita ambil jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah memiliki kekuasaan, Allah Maha Kuasa mempertemukan Rasulullah dengan para nabi sebelumnya di alam langit. Ya. Dan tentu alamnya berbeda dengan alam dunia. Walaupun mereka sudah wafat, jasadnya di bumi, kecuali Nabi Isa yang diangkat ya ke langit. Kemudian pelajaran yang lainnya mengajarkan kita adab, yaitu masuk ke suatu tempat minta izin, mengucapkan salam. Ya. Malaikat Jibril untuk naik ke langit itu harus minta izin. Kalau diizinkan naik, kalau nggak diizinkan ya kembali. Kemudian mengucapkan salam. Pelajaran yang lainnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi Musa menangis bukan karena iri, tapi beliau merasa sedih, sangat sedih. Umatnya beliau Bani Israel itu sedikit yang masuk surga dibandingkan dengan umatnya Nabi Muhammad. Ini juga menjadi isyarat Rasulullah SAW itu sangat senang kalau seorang muslim memiliki banyak keturunan. Ya. Jangan dibatasi. Kalau mampu ya diatur cara kelahiran. Bukan dibatasi tapi diatur. Ya. Semampunya, kalau bisa banyak ya banyak, enggak apa-apa. Ya Rasulullah bangga umatnya paling banyak masuk surga. Jadi Bani Israel lebih banyak yang kafir daripada yang beriman. Umatnya ini paling degil, ya. Bani Israel ini paling degil, paling keras permusuhannya, suka membunuh para nabi. Orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa mereka beriman dan mereka disebut Muslim. Yahudi setelah zaman Nabi Musa sedikit yang masuk Islam. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ke langit ke-7. Ya, Jibril meminta izin, dibukakan pintu langit. Ya, berarti di langit ada malaikat penjaga langit khusus untuk membukakan pintu. Kemudian bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, memberikan salam, dijawab salamnya. Dan Nabi Ibrahim mengucapkan pengakuan Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Setelah itu beliau naik ke Sidratul Muntaha, pohon, ya, pohon yang ada di surga. Kemudian Al-Baitul Ma'mur dinaikkan untuknya, Rasulullah melihat Baitul Ma'mur. Setelah itu beliau dimi'rajkan mendekati Allah, mendekati zat Allah.
Hadisnya bunyinya demikian. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu di atas langit ketujuh. Yang meriwayatkan siapa? Al-Imam Bukhari. Jarak antara Rasulullah dengan zat Allah itu seukuran 2 busur. Akan tetapi antara Rasulullah dan Allah itu ada cahaya yang sangat terang yang menghalangi, sehingga Rasulullah SAW tidak bisa melihat Allah, hanya mendengar suaranya saja. Ya. Di antara hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah hanya mendengar suara Allah saja, tidak melihat Allah secara langsung karena ada cahaya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 178. Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Hal ra'aita rabbaka?" Wahai Rasulullah, apakah engkau melihat Allah, melihat Tuhanmu? Qala, Rasulullah menjawab, "Nurun anna arahu." Ada cahaya yang menghalangi. Ya. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizallahu taala, "Kaifa arahu wa nuru hijabun yamna'uni min ru'yatihi." Rasulullah, bagaimana mungkin bisa melihat Allah karena ada cahaya yang menghalangi dari melihat Allah. Tetapi nanti di hari kiamat orang-orang yang bertauhid diizinkan, diberikan mata yang memiliki kekuatan sehingga mampu melihat Allah. Demikian juga setelah masuk ke dalam surga. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim inilah yang menerangkan bahwa Rasulullah hanya mendengar suara. Lalu kemudian Allah memberikan wahyu langsung berupa perintah sholat sehari 50 kali sholat wajib. Berarti namanya mungkin banyak ya, bukan hanya subuh, duhur, asar, maghrib, isya, nggak tahu namanya apa ya. Kalau seandainya dilakukan 50 sholat wajib. Kemudian beliau turun ke langit ke-6, konsultasi dengan Nabi Musa. Ya. Summa amaroka, apa yang diperintahkan kepadamu? Rasulullah menjawab, bi khamsina salat, 50 salat wajib sehari semalam. Qala, kemudian Nabi Musa memberikan saran, inna ummataka la tatiku zalika, sungguh umat kamu tak akan mampu. Irji ila rabbik fas'alhu takhfifa li ummati, kembali saja kepada Allah, minta diskon, minta potongan keringanan untuk umatmu. Faltafata ila Jibril, lalu kemudian Rasulullah menoleh ke Jibril, karena Jibril kan gurunya Rasulullah. Ka'annahu yastashiruhu fi dzalika, seakan-akan Rasulullah minta persetujuan. Fa asara annana, lalu kemudian Jibril mengiyakan, silahkan kalau kamu bersedia, in syi'ta. Lalu kemudian Rasulullah SAW naik kembali menghadap Allah. Jaraknya berapa tadi? 2 busur, seukuran 2 busur. Ya. Jibril berada di tempatnya, tidak ikut Rasulullah sendirian. Lalu kemudian Allah memberikan keringanan yang tadinya 50 jadi 10. Berapa persen itu diskonnya? 80%. Jadi 10. Ya. Kemudian bolak-balik menghadap Nabi Musa. Kemudian akhirnya tinggal 5 sholat wajib dalam sehari. Nabi Musa masih memberikan saran,
irji ila rabbik fas'alhu tahfifa li ummati. Kembali saja kepada Allah, minta keringanan lagi. Ya. Sesungguhnya inna ummataka la tatiku dzalik. Sungguhnya umatmu tidak akan mampu. Benar enggak kenyataannya? Banyak yang tidak mampu salat walaupun sudah 5 kali sehari. Banyak sekali yang meninggalkan salat. Berarti prediksinya Nabi Musa benar ya. Rasulullah menjawab setelah 5 yang tadinya 50 menjadi 10, 10 menjadi 5. Disarankan kembali oleh Nabi Musa, Rasulullah menjawab, qad istahyaitu min rabbi. Aku malu dengan Tuhanku, dengan Allah, malu. Walakinni arda wa aslam. Aku sudah rela dan aku sudah terima dengan pemberlakuan salat wajib 5 kali sehari. Lalu kemudian Allah SWT menyeru, qad amdoitu faridoti wa khafaftu an ibadi. Aku telah memperlakukan kewajiban sholat sehari 5 kali dan aku telah memberikan keringanan kepada hamba-hamba. Ini adalah peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dan penjelasan tentang Rasulullah SAW hanya mendengar suara itu disebutkan dalam kitab Sarhu Usuli Sunnah lil Imam Ahmad halaman 78. Kitab ini sedang kami bahas setiap Ahad pagi dekat musola dekat rumah saya. Khusus untuk yang bisa baca kitab gundul, terbatas sebenarnya. Jadi yang bisa baca kitab gundul itu banyak yang privat belajar baca kitab yang sedang dibaca ini Sarhu Usuli Sunnah lil Imam Ahmad. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan terkait dengan Isra Mi'raj, yaitu surat An-Najm ayat yang ke-8, summa dana fatadalla. Dalam ayat tersebut maknanya kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat. Maksudnya di sini bukan dalam kisah Isra Mi'raj ya, tapi maksud surat An-Najm ayat yang ke-8 ini yaitu mendekatnya Jibril. Ini banyak yang salah paham. Dikira surat An-Najm ayat yang ke-8 ini peristiwa Isra Mi'raj, yaitu Rasulullah mendekat kepada Allah. Bukan. Itu adalah Jibril dalam surat An-Najm ayat yang ke-8. Kalimat mendekat dan bertambah dekat ya, di dalam cerita atau dalam peristiwa Mi'raj tadi maksudnya adalah bertambah mendekatnya Rabb yang Maha Suci. Berbeda dengan dalam surat An-Najm ayat yang ke-8. Kemudian Syekh Dr. Safiur Rahman Al-Mubarakfuri juga beliau menjelaskan Rasulullah SAW melihat Jibril di Sidratul Muntaha dalam bentuk aslinya yang kedua kali. Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya di dunia sekali setelah beliau diangkat jadi Rasul ya, beliau melihat di langit. Yang kedua kali ketika dalam peristiwa Mi'raj ya. Jadi selama ini Rasulullah kebanyakan bertemu dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril dalam kondisi tamasal, menyamar menjadi seorang laki-laki. Hanya 2 kali saja melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Demikian juga Syekh Dr. Safiur Rahman Al-Mubarakfuri beliau menjelaskan Rasulullah mengalami peristiwa pembelahan dada yang kedua kali di saat Mi'raj ya. Dan di Sidratul Muntaha tadi Rasulullah melihat berbagai macam
kejadian-kejadian. Yang pertama, beliau diuji, ditawari susu dan arak. Uridu alaihi al-laban wal khamr. Beliau ditawarkan susu dan arak. Fakhtarul laban. Rasulullah memilih susu. Faqila, lalu kemudian disebutkan kepada beliau, hudita al-fitrah au usibta al-fitrah. Ya. Sesungguhnya engkau telah diberikan petunjuk sesuai dengan fitrah. Ya. Amma innaka law akhadtal khamra gawata ummatuka. Ya. Seandainya engkau mengambil arak, tentu umatmu akan sesat. Kejadian yang kedua, Rasulullah SAW melihat 4 sungai di surga. Dari surga beliau melihat 4 sungai. Sungai Nil dan sungai Efrat kelihatan dari atas. Kemudian 2 sungai lagi yang ada di surga. Kata para ulama, sungai Nil dan sungai Efrat ini menjadi isyarat wilayah tersebut akan dikuasai umat Islam. Kejadian yang ketiga, beliau diizinkan oleh Allah melihat malaikat Malik, malaikat penjaga neraka. Rasulullah memperhatikan wajahnya malaikat Malik, tidak pernah senyum sekalipun, ya, garang. Ya. Dan beliau juga diizinkan melihat neraka serta surga. Kejadian yang keempat, Rasulullah SAW diizinkan oleh Allah melihat tayangan orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Mereka disiksa dengan cara dilempari batu dari api neraka sampai tembus keluar dari duburnya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian kejadian yang kelima, Rasulullah SAW juga diizinkan ada tayangan, gitu ya. Rasulullah melihat para pemakan riba. Padahal hari kiamat belum terjadi ya, tapi Rasulullah sudah diperlihatkan kejadian yang akan datang. Ya. Rasulullah melihat orang-orang yang suka memakan riba, tidak bertobat dari memakan riba. Perutnya buncit, saking buncitnya tidak mampu berdiri. Ya. Kemudian di neraka diinjak-injak oleh Fir'aun dan keluarga Fir'aun yang mati dalam keadaan kafir. Ketika Fir'aun masuk melintasi neraka, orang-orang yang memakan riba itu diinjak-injak sebagai bentuk siksaan tambahan. Jadi injak-injak oleh Fir'aun dan keluarganya yang wafat dalam keadaan kafir. Adapun istrinya Fir'aun termasuk ahli surga. Demikian juga Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah para pezina yang tidak bertobat tentunya sampai mati nggak tobat, gitu ya. Di tangannya itu ada daging yang segar dan empuk. Di sampingnya ada daging busuk dan bernanah. Para pezina ini diberikan hukuman, mereka tidak mampu memakan daging yang baik dan segar. Mereka memakan daging yang busuk dan bernanah. Ini adalah di antara siksaan para pezina yang tidak mau bertaubat. Kejadian yang ketujuh, jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, Rasulullah juga diperlihatkan siksaan para wanita yang tidak mau tobat dari berselingkuh dengan laki-laki yang tidak halal baginya, suka memasukkan laki-laki asing. Apa siksaannya? Digantung payudaranya, ya. Bukan lehernya, tapi payudaranya digantung. Kemudian kejadian yang ke-8,
dari Sidratul Muntaha Rasulullah SAW melihat rombongan penduduk Mekah di saat malam Mi'raj tadi ya. Melihat penduduk Mekah yang berangkat dan pulang, bahkan melihat unta yang kabur. Ada satu unta yang kabur, kemudian minum air milik rombongan tersebut. Air minum itu ada di wadah yang tertutup, untanya minum ketika mereka tidur. Jadi peristiwa ini semalam ya, Rasulullah melihat ketika mau berangkat dan ketika pulang ya. Lalu peristiwa ini diceritakan ya, untuk menguatkan bahwa Rasulullah melihat kejadian yang ada di kota Mekah. Kemudian pagi harinya setelah Rasulullah sudah sampai ya, sebelum subuh Rasulullah sudah sampai, berada di tengah-tengah kaum Quraisy, Rasulullah mengumumkan kejadian-kejadian yang beliau alami ketika Mi'raj ya. Namun justru orang-orang kafir Quraisy makin bertambah dusta, makin bertambah keras menyiksa beliau dengan sadis. Dan orang-orang kafir Quraisy ingin mempermalukan Rasulullah. Rasulullah diminta untuk menggambarkan Baitul Maqdis, ciri-ciri fisiknya, jumlah jendelanya, pintunya, dan seterusnya. Lalu kemudian Allah SWT memperlihatkan Baitul Maqdis di hadapan mata Rasulullah SAW. Rasulullah menceritakan detail dengan tepat tanpa ada kesalahan. Dan beliau juga menceritakan kedatangan penduduk Mekah dari Safar ya. Jadi satu malam di zaman itu belum ada kendaraan yang mampu jarak tempuh dari Mekah ke Palestina dan dalam semalam, belum ada ya. Sehingga orang-orang kafir Quraisy semakin mendustakan, mentertawakan, bahkan menyiksa. Namun itulah mukjizat ya, untuk menguji mereka, dan mereka tetap keras tidak mau beriman. Pada saat itu orang yang pertama kali memberikan pernyataan saya percaya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Para sahabat yang lain juga belum. Mau mendustakan takut ya kan? Mau mengiyakan sulit dicerna dengan akal sehat. Samalah dari sini ke Sambas misalnya, mungkinkah dari sini ke Kusibo semalam sampai nggak? Saya berangkat jam 3 ya. Itu pun sampai sana subuh ya. Kalau berangkat maghrib mungkin nggak cukup ya. Soalnya naik pesawat, naik kendaraan ya. Berapa jam dari sini ke Kusibo? Semalam nggak cukup ya? Cukup. Ya. Jadi di zaman itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa nggak mungkin satu malam. Ya. Para sahabat menahan lisannya. Ya. Yang pertama kali menguatkan bahwa Rasulullah SAW itu benar, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sehingga beliau diberikan gelar As-Siddiq di belakang namanya. Alasan yang paling kuat jamaah sekalian, Rasulullah SAW mengalami rihlah perjalanan ke langit. Di antaranya surat Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya. Jadi untuk menguatkan Rasulullah SAW. Jadi kenapa Rasulullah kuat menanggung resiko, menanggung sakit, menanggung siksaan? Karena beliau melihat langsung. Melihat langsung akhirat ya, melalui Mi'raj ya. Sehingga beliau bertambah imannya. Sebagaimana Nabi Ibrahim juga sama. Nabi Ibrahim diperlihatkan kekuasaan Allah bisa menghidupkan burung yang sudah mati. Demikian juga Nabi Musa berbicara dengan Allah di dunia. Rasulullah juga sama, di-mi'rajkan, melihat surga, melihat neraka. Sehingga pepatah mengatakan walaisal khabar kal muayyan. Mendengar suatu berita itu beda dengan melihat langsung. Ya.
Dengan melihat langsung Rasulullah bertambah imannya, sanggup menanggung resiko bahkan nyawa. Ya. Demikian juga dalam surat Toha ayat 23, Rasulullah SAW dikuatkan bahwa beliau mengalami mi'raj, linuriyaka min ayatina kubra, kami perlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Demikian juga Nabi Ibrahim diperlihatkan ya kekuasaan Allah SWT sehingga bertambah imannya. Dan seterusnya pada ayat-ayat Al-Isra ayat 16, ayat 17. Akan tetapi peristiwa Isra Mi'raj justru disebutkan hanya dalam satu ayat saja, ayat pertama. Ayat-ayat berikutnya justru menerangkan tentang perbuatan-perbuatan jahat orang-orang Yahudi. Para ulama memberikan isyarat bahwa surat Al-Isra walaupun satu ayat sudah cukup, ayat-ayat berikutnya tentang orang-orang Yahudi menunjukkan bahwasanya orang-orang Yahudi yang ada di Baitul Maqdis suatu saat mereka akan diusir, ya, cuman tidak tahu kapan. Mungkin itu saja yang bisa kami bacakan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.